Kalau kalian wafatnya ingin enak, mutmain, harus tenang. Bagaimana cara tenang? Kalimat tenang di Quran disandingkan dengan zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jikalau hati Anda ingin dipanggil tenang, Anda harus rajin zikir. Apa itu zikir? Salat itu zikir. Quran surah 20 ayat 14. Kalimat thayyibah ba'da salat itu zikir. Quran surah keempat ayat 103. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Baca Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Menghafal Quran itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ingat Allah itu zikir. Quran surah kedua ayat 152. Intinya amal soleh itu zikir. Anda banyak beramal soleh, tenang hati Anda. Hati Anda tenang, maka akan dicabut oleh malaikat maut dalam keadaan yang tenang. Seperti satu rambut yang halus, yang tipis, dicabut dalam kungkungan tepung adonan yang sangat halus. Nggak ada rasa, masuk, keluar. Kepada Anda, karena mereka lah yang menjaga Anda. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, lihat. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, tolong, aku sekarang mendapatkan beban berat sebagai khalifah. Tolong jika ada di antara kalian menemukan saya salah, luruskan saya. Tiba-tiba di belakang ada orang berkata, ya khalifah, jika kau salah akan aku benarkan dengan pedangku ini. Orang menganggap ini kurang ajar. Akhirnya para sahabat Nabi mau memegang orang tersebut. Justru Sayyidina Umar marah. Ketahuilah, justru yang bakal menyelamatkanku adalah orang seperti itu, bukan kalian semuanya. Senang dikritik, dihadapi kritikan itu untuk berbenah diri, karena dicari adalah akhirat, keselamatan. Saya sendiri 13 tahun tidak punya keturunan. Secara medis normal, sehat, tidak ada masalah. 13 tahun tidak punya anak. Saya menggunakan rutin sedekah subuh. Alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 anak. Kalau istri baru 1. Dahsyat manfaatnya sedekah subuh untuk hajat kita. Kapan saja Bapak Ibu bersedekah, jangankan hanya sedekah subuh. Kalau bisa sedekah subuh menjadi amal ibadah yang tetap. Selain sedekah subuh, kalau anda gunakan sedekah dimanapun, termasuk di hari Jumat, isi kota amal, jangan lupa disertai doa. Sebutkan hajatmu. Siap? ما قال هذا العرب جاوبوا كما يقول اليوم بعض الناس يثيرون بعض الكفار إلى عند المسلمين في بعض البلدان أن حجاب المرأة هذا وخصوصا النقاب إلا عادة العرب. عرب إيش؟ العرب عندنا آل تبرج قبل محمد. العرب قبل محمد آل فجور وآل مهانة إلا القليل منهم. ما جاب الحجاب إلا الدين، ما جاب الحجاب إلا الأمين، ما جاب الاحتشام إلا محمد عن ربه جل جلاله. هي مسألة عرب ولا عادة عرب. أصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود بعد نزول الآية من القرآن. ما هو عادة أحد ولا فعل أحد. فوجود هذا الخلل في الأفكار والنظرة إلى الحياة، أنها صراع على المراتب وعلى المظاهر وعلى الأموال، تشبث أهل الكفر بكفره وأهل الفجور بفجوره، يظنون أنها الغاية في الحياة وحرموا أن يعرفوا من خلقهم. Trendy sudah menjadi apa, sebuah asumsi masyarakat sekarang ini. Kalau sudah pacaran 3 bulan ya begituan. Sehingga tidak heran kalau sekarang ini anak-anak muda sekarang ini ketika dilakukan sebuah penelitian oleh KPAI, itu disebutkan tahun 2009 itu data yang terbukti dari koresponden yang dikumpulkan dari 32 provinsi di Indonesia, 62,7% siswi SMP dan SMA Indonesia tidak perawan. Ini kan siapa yang meringis? Siapa yang pilu? Kita. Sebabnya apa? Satu. Semua sebabnya itu satu. Karena apa? Kita tidak pernah menyerap ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmu Nabi Muhammad SAW yang sekarang itu kita bawa ini semuanya, itu ilmu yang sakti. Ada di dalam diri. Kalau teman-teman pengen dihargai oleh pasangan halalnya, teman-teman harus mengangkat tanggung jawab yang lebih berat daripada dia.
Kalau dia yang capek kita leleh aja di rumah tapi kita minta dihargai, saya kan suami. Suami itu bukan status, suami itu peran. Ada orang dia jenis kelaminnya perempuan tapi dia suami. Kenapa? Karena dia mengambil peran laki-laki. Dan itu saya melihat banyak perempuan seperti ini. Hebat. Dan memalukan bagi suaminya. Ternyata kita itu dihargai itu bukan karena kita berstatus suami. Kita dihargai karena kita berperan sebagai suami, bukan berstatus sebagai suami. Kalau suami pengen dihargai, ambillah peran suami. Laki-laki pengen dihargai, ambillah peran laki-laki. Apa peran laki-laki? Tanggung jawab. Ambil sebanyak mungkin. Kalau kita udah menikah, tanggung jawab kita itu kalau mau lebih, jangan cuma istri. Ambil keluarga istri untuk kita ambil tanggung jawabnya. Ambil. Amanah, tanggung jawab itu ambil. Semampu kita. Itulah contoh Rasulullah SAW. Tadi Ustaz bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa hampir full. Tapi saya pernah mendengar suatu hadis tidak boleh puasa di 15 hari terakhir bulan Sya'ban kecuali puasa yang sudah biasa dijalankan. Nah, sahih. Jadi orang yang tidak biasa puasa, yang 15 ke bawah nggak puasa, setelah 15 terakhir itu dia makruh buat dia puasa. Tapi kalau dia udah biasa puasa di awal, lewat 15 nggak apa-apa. Karena dia tidak mengkhususkan 15 terakhir, tidak. Jadi di awal dia udah puasa, nggak masalah buat dia. Seperti orang biasa puasa Senin Kemis, tetap dia puasa, nggak masalah. Puasa Daud nggak masalah, dia terus puasa. Sedang saya akan mau belajar berpuasa. Kalau dia belum berpuasa memang dimakruhkan. Dia puasa setelah ini, tapi sudah mengatakan nggak apa-apa. Kalau kamu memang ingin puasa, silahkan puasa. Yang penting nanti di akhir 2 hari sebelum Ramadan jangan puasa. Apalagi di hari syak, hari yang masih ragu-ragu itu masuk Ramadan atau tidak, itu haram hukumnya kita puasa pada hari itu. Kecuali orang yang biasa puasa. Umpamanya lagi ribut nih Ramadan Senin apa Selasa, kita biasa puasa hari Senin. Kita puasa Senin nggak apa-apa, karena puasa kita puasa sunnah. Bukan puasa karena ragu nih. Ya kalau Ramadannya hari Senin kan anak udah puasa. Tapi kalau Selasa ya anak jadikan puasa sunnah. Nggak boleh kalau itu niat dia. Tetangga saya suami istri kerja di bank konvensional, sering mengasih kami makanan, padahal uangnya duit riba. Kalau dibuang kan mubazir. Jadi macam mana Pak Ustadz? Ustadz diundang ke bank konvensional. Selalu saya ceramah di bank konvensional. Itu banyak video saya ceramah di bank konvensional. Tapi duitnya tak saya ambil. Allah pula tak Ustaz ambil. Jelas kami tengok duit itu Ustaz ambil. Saya ambil, tapi saya serahkan ke masjid. Tak pernah dari awal dulu. Bukan sejak viralnya aja. Allah itu kan sejak viral dulu-dulu, dari dulu-dulu. Awal saya pulang 2004 sini, asal dapat duit tuh, saya buat satu plastik dari bank konvensional. Ditumpuk banyak. Habis itu saya serahkan. Masukkan ke amplop, bagi-bagi. Tak pernah saya ambil. Dulu cerita lama nih. Ceramahlah saya di bank konvensional. Sekarang ini jarang bank konvensional mengundang. Mungkin sakit hati untuk saya bilang haram-haram.